Pak Nusron Wahid melakukan blunder besar. Analogi yang dibuat di podcast totalpolitik.com itu tentu salah total ya, dan sifatnya menyesatkan. Kalau ini dibiarkan tentu akan membuat apa ya, menyesatkan, sesat menyesatkan, dan ini jelas tidak dibenarkan lah. Selamat malam semuanya. Hari ini kita bahas pernyataan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang bikin heboh. Mengapa bisa heboh? Beliau bilang pengangkatan Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet bisa dianalogikan dengan Sayyidina Ali yang diangkat jadi pemimpin di usia muda. Widih, ini kok suka memang cari kontroversial banget ya. Serius nih, sekelas Menteri ATR seperti Pak Nusron bilang seperti ini. Apakah beliau memang nggak paham sejarah, atau memang ini sebuah alat ya, sebuah cara untuk membela keputusan yang saat ini memang sangat kontroversial gitu loh. Masih revisi undang-undang TNI yang bermasalah, dan sebelum itu Mayor Teddy udah dijadiin seskap. Kurang apanya coba? Masih awal, masih banyak kontroversial, belum menemukan prestasi tapi malah kontroversi terus menerus. Jelas kalau kita biarkan analogi ngawur bin sesat ini terus berkembang, nanti kedepannya akan ada banyak yang bilang semua keputusan politik itu bagian dari sunnah Rasul. Ini jelas berbahaya banget gitu loh. Nah, pernyataan dari Pak Nusron Wahid ini blunder besar, dan di sini saya akan memberikan alasan 5 mengapa analoginya salah yang mengatakan Mayor Teddy sebagai disamakan dengan Sayyidina Ali. Yang pertama nih, konteks politik. Konteks politik Sayyidina Ali dan Mayor Teddy itu beda jauh. Sayyidina Ali hidup di era politik Islam yang berbasis musyawarah dan baiat. Nah, kalau Mayor Teddy di Indonesia kan beda, pakai undang-undang, sistemnya birokrasi modern. Nah, Sayyidina Ali diangkat itu karena kepercayaan umat. Sementara Mayor Teddy diangkat karena surat presiden dan kenaikan pangkatnya dari Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi, membandingkan satu ini dengan satu ini sangat tidak apple to apple. Ibarat membandingkan antara langit dan bumi gitu lah. Jadi perbandingan keduanya ini sama aja kayak menyamakan pemimpin yang dipilih dengan seseorang yang ditunjuk atasan tanpa proses demokrasi. Jelas banget kan? Ini yang pertama ya. Nah, terus alasan yang kedua nih. Yang kedua, Sayyidina Ali dipilih karena ilmu dan ketakwaannya, bukan sekedar ditunjuk tanpa transparansi. Ya, kita harus akui lah kalau di era modern kedekatan pada oligarki atau koneksi orang dalam itu sangat menentukan. Namun dengan membuat pernyataan seseorang yang diangkat sebagai seskap lalu disamakan dengan Sayyidina Ali, ini jelas salah besar. Terus beliau juga bilang kalau ibaratnya kalau Kanjeng Nabi atau Nabi Muhammad itu kotanya ilmu, Madinatul Ilmi, dan Sayyidina Ali babuha, ini jelas juga berbeda karena ada perdebatan hukum di situ. Siapa yang dirujuk? Tentu Sayyidina Ali. Nah, jika disamakan dengan Mayor Teddy yang mempunyai rekam jejak seperti itu dalam kepemimpinan sipil atau publik, tentu nggak sama kan. Memang harus diakui pengalaman Mayor Teddy itu ada sebagai ajudan dari Presiden Jokowi dan juga Pak Prabowo.
Prabowo. Tapi itu kan nggak bisa disamakan dengan di usia muda kan. Orang Sayyidina Ali masih kecil kok, dan mungkin rentang waktu yang dimiliki Mayor Teddy saat menjadi ajudan presiden tambah Presiden Jokowi dan Prabowo ya kan nggak sejak awal ya, ibaratnya masih baru lah gitu. Ketiga nih, alasan ketiga, Sayyidina Ali bukan bagian dari sistem yang menunjuk dirinya sendiri. Sementara Pak Mayor Teddy ini, beliau diangkat oleh sistem yang ia sendiri di dalamnya. Maksudnya ya beliau bisa diangkat karena memang bagian dari pemerintahan gitu loh. Kenapa ini? Ini jelas menimbulkan potensi konflik of interest dan melanggar prinsip check and balance dalam sebuah demokrasi. Jelas beda. Kalau Sayyidina Ali kan diangkat, beliau bukan bagian dari sistem itu kan. Kalaupun itu ada kedekatan dengan Rasul, ya karena beliau diangkat atau diberikan kepercayaan umat lewat musyawarah itu kan tadi kan. Nah, jadi kalau bilang Sayyidina Ali disamakan dengan Sayyidina Ali, miripnya di mana? Alasan keempat, pernyataan Nusron Wahid ini bisa merusak nilai kepemimpinan dalam Islam. Dengan membandingkan Mayor Teddy dengan Sayyidina Ali, Nusron Wahid seolah-olah bilang bahwa keputusan politik yang sifatnya kontroversi bisa dibenarkan dengan sejarah Islam. No, pernyataan ini jelas tidak bisa dibenarkan. Kalau dibiarkan, jangan kaget orang-orang awam kalau nanti yang tidak tahu situasi terus melihat pejabat yang membenarkan kepemimpinan otoriter dengan dalih Nabi juga begini dulu kok, terus atau juga Sayyidina Ali juga begini. No, jelas ini tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena pertama, yang terpenting yang menjadi garis bawah adalah Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus berintegritas, memiliki ilmu, dan dipilih dengan cara yang adil. Kalau sekedar ditunjuk tanpa transparansi mah ya jelas nggak bisa dibandingkan dengan Sayyidina Ali dong, karena dipilih dengan kepercayaan umat. Alasan yang kelima, pernyataan Nusron Wahid ini berbahaya untuk umat. Mengapa? Karena bisa merusak pemahaman publik tentang sejarah Islam. Tentu kita kalau membahas sejarah akan melihat beberapa sisi kompleksnya. Namun sejarah Islam ini nggak bisa dibuat jadikan alat politik gitu loh. Orang-orang yang nggak paham sejarah bisa aja percaya omongan Pak Nusron Wahid dan bahkan berpikir, oh berarti gini, pemimpin yang muda ditunjuk atasan itu sah-sah aja karena mirip Sayyidina Ali. No, ini bahaya banget. Sejarah Islam itu sakral guys, jadi nggak boleh dimanipulasi buat kepentingan alat politik jangka pendek. Dan saya yakin ucapan dari seorang Nusron Wahid, apalagi dengan background beliau Partai Golkar kan, yang saat ini berkoalisi dengan pemerintah presiden, jelas ini ada sebuah narasi ya dari yang saya sampaikan itu untuk apa? Membenarkan keputusan presiden ini. Padahal ini jelas-jelas kontroversi gitu. Nah, dari itu jelas kita harus menjaga sejarah Islam supaya tidak boleh dijadikan alat justifikasi politik, apalagi jangka pendek. Ini baru 5 bulan loh, udah buat kontroversi yang sangat parah banget. Nah, dari 5 alasan itu yang saya sampaikan, setidaknya di sini saya memberikan solusi. Semoga video ini bisa sampai ke Pak Nusron Wahid. Lalu apa solusi yang saya tawarkan untuk beliau? Yang pertama, Pak Nusron harus mengklarifikasi ucapannya.
Ini jelas ketika saya melihat di sosmed, di Total Politik itu udah banyak komentar itu. Nah, jadi harus ada klarifikasi untuk menjelaskan ya, minimal minta maaf lah, minimal ke publik karena sudah membuat gaduh lagi ya, dan tentu ini harus segera, sifatnya segera, karena Pak Presiden kan nggak suka gaduh, takutnya beliau di reshuffle gitu. Nah, jangan sampai publik salah paham juga dan malah jadi bingung nih dari pernyataan itu. Apalagi seorang menteri ya, banyak orang yang mendukung beliau gitu. Nah, solusi yang kedua, publik harus lebih kritis. Jangan gampang percaya analogi sejarah Islam yang dibuat-buat tanpa dasar yang kuat. Ya mungkin wajar lah kalau beliau bilang seperti itu untuk membenarkan atau membantu keputusan Pak Prabowo. Tapi nggak boleh juga membuat analogi tentang sejarah Islam. Kan ini sifatnya sakral ya, apalagi tentang Nuriyah Nabi gitu, yang banyak orang memang masih perlu disakralkan. Terus yang ketiga, pejabat publik harus lebih hati-hati dalam memberikan pernyataan, sama seperti sebelum-sebelumnya atau kejadian yang sudah banyak terjadi. Memang seorang pejabat publik atau tokoh publik jangan mudah pakai dalil agama seenaknya buat keputusan politik gitu loh. Apalagi ini untuk membantu, atau ya mungkin tujuannya untuk membantu biar selesai lah urusan kontroversi mayor tadi ini. Nah, ya itu saja sih tiga solusi yang saya berikan. Semoga bisa beliau nonton video ini atau juga video saya sampai di beliau gitu. Nah, dari kesimpulannya jelas, Pak Nusron Wahid melakukan blunder besar. Analogi yang dibuat di podcast totalpolitik.com itu tentu salah total ya, dan sifatnya menyesatkan. Kalau ini dibiarkan tentu akan membuat menyesatkan, dan ini jelas tidak dibenarkan lah. Nah, maka dari itu kalau kita diam saja dengan pernyataan-pernyataan pejabat publik yang sifatnya tidak mendidik, tentu kita harus bersuara membenarkan gitu, karena tugas kita yang memang mengawal itu kan. Nah, dan kalau kita diam saja, nah kedepannya nanti akan ada banyak orang yang membenarkan keputusan politik ngawur pakai dalil-dalil agama yang gak nyambung. Menurut kalian, apakah pernyataan Pak Nusron Wahid ini murni karena ketidaktahuan atau kepentingan yang dimiliki di balik layar gitu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat.